Bab 1048, semuanya. Coba sentuh dia. Setelah mendengar perkataan Kaisar Brahmayama, wajah Tuan Chu tiba-tiba menjadi sangat muram. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Brahmayama akan begitu protektif terhadap anak manusia ini. Ketiga orang berjubah hitam itu juga sedikit terkejut. Kaisar Brahmayama ini tidak segan-segan menjadi musuh peradaban pemakan demi anak manusia ini. Ini agak tidak biasa. Ketiga orang berjubah hitam saling memandang dan akhirnya memandang Tuan Chu. Hanya Tuan Chu yang bisa membuat keputusan akhir. Kaisar Brahmayama menatap Tuan Chu, matanya sangat tenang, tetapi di balik ketenangan itu ada niat membunuh. Terjadi perang antara dua peradaban, yang merupakan masalah besar, tetapi kalau itu karena Tuan Muda Ye di belakangnya, itu tidak akan sia-sia. Dia sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Setelah Tuan Chu terdiam beberapa saat, dia melirik Kaisar Brahmayama dan Sander Ye, lalu berbalik dan pergi. Setelah melihat Tuan Chu dan yang lainnya pergi, Kaisar Brahmayama menoleh untuk melihat Sander Ye, tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, ayo pergi." Ser Ye berkata, "Senior, aku sudah menimbulkan masalah bagi kamu." Kaisar Brahmayama menggelengkan kepalanya, "Tuan Muda Ye, apa yang kamu bicarakan? Kamu datang kepadaku, aku senang sekali, ayo pergi." Setelah itu, dia membawa Sander Ye dan langsung menghilang. Peradaban Guize. Setelah beberapa saat, Kaisar Brahmayama membawa Sander Ye ke langit berbintang yang tak berujung. Melihat langit berbintang ini, Sander Ye tercengang. Karena dia pernah ke sini sebelumnya ketika dia menerima warisan penguasa Tianxing. Melihat ekspresi Sander Ye, Kaisar Brahmayama sedikit terkejut. "Apakah kamu pernah ke sini, teman kecil?" Sander Ye mengangguk. Dia melihat ke arah ujung langit berbintang, yang gelap gulita. "Ketika aku menerima warisan peradaban Tianxing, aku bertarung dengan bintang-bintang di sini." Kaisar Brahmayama tersenyum dan berkata, "Jadi begitu." Sander Ye memandang Kaisar Brahmayama, "Senior, multi alam semesta di sana." Kaisar Brahmayama mengangguk, "Ya." Sander Ye sedikit penasaran, apakah ada orang dari alam semesta peradaban di bawah yang pernah ke sana? Kaisar Brahmayama berpikir sejenak, lalu berkata, "Kecuali bibimu dan yang lainnya, sejauh yang aku tahu, hanya ada 1,5 orang yang memiliki kekuatan untuk pergi ke sana. Yang pertama adalah Kaisar Kuno Kacau, yang mempraktikkan buku waktu terlarang saat itu. Kekuatannya sangat bagus. Setengah adalah leluhur peradaban Tianxing, kekuatannya juga sangat kuat. Kalau kami tidak menghentikannya, dia bisa pergi, tapi kekuatannya masih kalah dengan Kaisar Kuno Kacau." Sander Ye mengangguk, "Aku mengerti." Pada saat ini, meteor menyala yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ujung garis pandang. Tangan kanan Kaisar Brahmayama tiba-tiba menekan dengan lembut, dan meteor api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kaisar Brahmayama menoleh untuk melihat Sander Ye, tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Sander Ye mengangguk. Segera, Kaisar Brahmayama membawa Sander Ye dan menghilang jauh ke ujung langit berbintang. Jauh di dalam alam semesta, di langit berbintang, sebuah menara tinggi berdiri tegak, tingginya puluhan ribu kaki, dikelilingi oleh tali udara hitam yang tak terhitung jumlahnya. Makan menaranya. Saat ini, beberapa orang tiba-tiba muncul di depan menara. Itu adalah Tuan Chu dan lainnya. Tuan Chu memimpin 3 orang berjubah hitam menuju menara tinggi. Ketika mereka hendak mendekati menara tinggi, seorang kultivator pedang tiba-tiba menghalangi keempat orang itu. Kultivator pedang itu berpakaian putih, membawa kotak pedang di punggungnya, dan matanya tertuju seperti genangan air yang tergenang, tanpa bekas riak. Tuan Chu sedikit menangkupkan tangannya dan berkata, "Perdana Menteri Bai, aku ingin bertemu penguasa Qi." Kultivator pedang berbaju putih itu menggelengkan kepalanya. Tuan Chu sedikit mengernyit, tapi tidak mengatakan apapun. Dia menyingkir dan menunggu dengan tenang. Begitu saja,
Setelah sekian lama, kultivator pedang berbaju putih itu tiba-tiba memberi isyarat. Tuan Chu dengan cepat membungkuk sedikit dan kemudian berjalan menuju menara tinggi. Setelah beberapa saat, Tuan Chu sampai di lantai tertinggi menara. Ketika dia masuk, dia melihat seorang wanita sedang duduk di dekat jendela. Dia mengenakan gaun hitam, dengan rambut panjang tergantung di belakangnya hitam seperti tinta. Di tangannya, memegang sejumlah buku kuno. Di luar jendela, ada langit berbintang dan alam semesta yang tak berujung. Tuan Chu tiba-tiba membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat, "Salam penguasa Qi." Wanita itu sedikit mengangguk, katakan. Tuan Chu berkata, "Kaisar Brahma Yama itu." Saat dia berbicara, dia menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Setelah mendengarkan, wanita itu hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Tuan Chu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Penguasa Qi, masalah ini." Wanita itu tiba-tiba meletakkan buku kuno di tangannya, lalu menoleh ke arah Tuan Chu yang buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya. Wanita itu menatap Tuan Chu dan berkata dengan lembut, "Tuan Chu, katakan padaku, kenapa Kaisar Brahma Yama ingin melindungi pemuda itu? Apalagi dia tidak ragu-ragu menjadi musuh kita." Tuan Chu ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, bawahan juga sangat bingung. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kamu sekarang dibutakan oleh amarah, jadi kamu tidak dapat melihat masalah ini secara rasional. Kaisar Brahma Yama itu tidak segan-segan menjadikan musuh peradaban pemakan demi kultivator pedang muda. Itu tidak lebih dari sekedar keuntungan. Keuntungan ini ada banyak macamnya, seperti kepentingan finansial atau kepentingan dalam hubungan pribadi." Tuan Chu sedikit mengernyit, manfaat dalam hal koneksi dan latar belakang. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Seberapa besar jaringan yang kamu miliki agar Kaisar Brahma Yama bersedia menjadi musuh peradaban pemakan kita?" Ekspresi Tuan Chu berubah. Wanita itu berkata dengan hangat, "Kita memiliki konflik dengan pemuda kultivator pedang, tetapi kalau menyangkut masalah ini, itu semua adalah masalah sepele dan tidak ada konflik kepentingan yang nyata. Karena tidak ada konflik kepentingan inti, kenapa kita harus membunuhnya?" Tuan Chu berkata dengan suara yang serius, "Apa yang dikatakan penguasa Qi benar, tapi kita sudah kehilangan beberapa tentara." Wanita itu meliriknya lalu berkata, "Kamu ingin membicarakan masalah gengsi, kan?" Tuan Chu mengangguk, Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kalau orang di belakangnya berasal dari peradaban tingkat ke-7, apakah kamu akan memikirkan tentang gengsi saat ini?" Tuan Chu tercengang. Wanita itu memandangnya, "Apakah menurut kamu ini tidak mungkin?" Tuan Chu mengangguk, "Ini seharusnya tidak mungkin." Wanita itu tersenyum manis, "Tetapi bagaimana kalau itu terjadi?" Wajah Tuan Chu muram dan dia tidak berbicara. Wanita itu meletakkan buku kuno di tangannya, lalu berdiri dan berkata perlahan, "Aku juga berpikir itu tidak mungkin, tetapi bagaimana kalau itu benar? Kalau pemuda ini dapat dijemput langsung oleh Kaisar Brahma Yama, identitasnya pasti sangat luar biasa. Tanpa penyelidikan yang jelas, kita bertarung dengannya. Bagaimana kalau orang di belakangnya benar-benar peradaban kosmik tingkat ke-7? Tuan Chu membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Penguasa Qi sangat teliti, bawahan ceroboh." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kita meremehkannya untuk pertama kalinya. Ini adalah kesalahan. Tidak masalah kalau melakukan kesalahan, tetapi kalau melakukan kesalahan yang sama terus-menerus, itu bodoh. Ikutlah dengan aku ke peradaban Guize." Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Tuan Chu buru-buru menyingkir untuk membiarkan dia lewat. Segera, keduanya menghilang ke dalam menara. Peradaban Guize. Sander Ye mengikuti Kaisar Brahma Yama ke peradaban Guize. Kaisar Brahma Yama membawa Sander Ye ke aula utama. Begitu dia melangkah ke aula, Sander Ye tercengang karena ada 13 orang berlutut di aula, dipimpin oleh Nani Zhang. Melihat Sander Ye, ekspresi Nani Zhang tiba-tiba berubah,
lalu dia berkata dengan suara gemetar, "Tuan Muda Ye." Saat ini, dia menyadari betapa bodohnya dia membuat keputusan tanpa izin. Dia sudah terlalu meremehkan status Tuan Muda Ye di hati Kaisar Brahmayana. Sander Ye memandang Kaisar Brahmayama, dan Kaisar Brahmayama tersenyum dan berkata, "Aku berada di alam rahasia sebelumnya, jadi aku meminta orang-orang aku untuk menjemput Tuan Muda Ye, tetapi aku tidak menyangka mereka membuat keputusan sendiri dan meninggalkan Tuan Muda Ye di sana. Untungnya tidak terjadi apa-apa, kalau tidak." Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah wanita berbaju putih dan yang lainnya. Wanita berbaju putih itu memohon belas kasihan, tapi dia mengibaskan lengan bajunya. Hapus secara langsung. Alasan kenapa dia membiarkan Nani Zhang hidup sampai sekarang adalah untuk membunuhnya di depan Sander Ye. Melihat Nani Zhang langsung dimusnahkan, kedua belas penjaga itu langsung gemetar ketakutan. Kaisar Brahmayama memandang kedua belas penjaga dan berkata, "Mundur." Kedua belas penjaga itu segera merasa lega ketika mendengar ini. Mereka membungkuk hormat dan kemudian mundur. Kaisar Brahmayana menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye dan hendak berbicara. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam tiba-tiba muncul di depan Kaisar Brahmayana. Dia memberi sedikit hormat dan kemudian berkata, "Kaisar, penguasa Qi datang." "Penguasa Qi." Kaisar Brahmayama segera mengerutkan kening. Sander Ye berkata, "Senior, apakah kamu punya tamu?" Kaisar Brahmayama memandang Sander Ye, "Penguasa Qi ini adalah penguasa peradaban penelan saat ini." Sander Ye tercengang, "Sial, apakah ini gila?" Penguasa peradaban langsung datang. Kaisar Brahmayama tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, jangan khawatir, peradaban Guize akan maju dan mundur bersamamu. Ayo kita temui penguasa Qi ini." Sander Ye mengangguk, "Oke." Segera, Kaisar Brahmayama membawa Sander Ye ke aula lain. Begitu dia memasuki aula, Sander Ye melihat Tuan Chu. Ada seorang wanita duduk di sebelah Tuan Chu. Dia bergaun hitam, anggun dan pendiam. Dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti penguasa peradaban alam semesta tingkat 6. Melihat Sander Ye dan Kaisar Brahmayama, penguasa Qi segera berdiri. Matanya tertuju pada Sander Ye dan tersenyum tipis, "Apakah ini Tuan Muda Ye?" Dia memang orang yang berbakat. Sander Ye meliriknya dan berkata, "Penguasa Qi juga cantik." Tuan Chu mengerutkan kening. Penguasa Qi tidak marah, tersenyum, dan berkata, "Terima kasih." Kaisar Brahmayama tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Penguasa Qi, kenapa kamu datang kali ini?" Penguasa Qi berjalan perlahan di depan Sander Ye, dan senyuman Kaisar Brahmayama perlahan memudar. Penguasa Qi memandang Sander Ye yang berada di dekatnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, peradaban pemakan kami memiliki beberapa kesalahpahaman dengan kamu sebelumnya. Kali ini aku di sini untuk menyampaikan permintaan maaf aku." Di sampingnya, Tuan Chu berjalan keluar perlahan, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Sander Ye, "Tuan Ye, aku sudah menyinggung kamu berkali-kali sebelumnya, mohon maafkan aku." Melihat mereka berdua seperti ini, Sander Ye dan Kaisar Brahmayama sedikit tercengang. Keduanya sangat terkejut. Sander Ye mengerutkan kening dalam-dalam. Ada yang salah dengan rutinitasnya. Penguasa Qi tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, aku dengar kamu memiliki pedang. Bisakah aku lihat sebentar?" Sander Ye memandang penguasa Qi dan melihat bahwa dia memiliki mata jernih dan senyum tipis di wajahnya, sangat sopan. Sander Ye tidak menolak dan menyerahkan pedang King Xuan kepada penguasa Qi. Penguasa Qi mengambil pedang King Xuan. Setelah melihatnya sejenak, dia menyerahkan pedang itu kembali kepada Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, apakah kamu mau menjual pedang ini?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Berapa yang akan kamu bayar?" Penguasa Qi menatap Sander Ye, "Aku menggunakan seluruh milik peradaban pemakan." Tidak jauh dari situ, Tuan Chu tercengang saat mendengar kata-kata itu.
Apakah penguasa Qi gila? Mungkinkah dia terpesona melihat betapa tampannya pria ini? Bersambung. Bab 1049, Bibi tidak ada batasan atas. Semua milik peradaban pemakan. Mendengar perkataan penguasa Qi, tak terkecuali Tuan Chu, bahkan Kaisar Brahma Yama pun sedikit terkejut. Dia bersungguh-sungguh. Kaisar Brahma Yama melihat pedang di tangan Sander Ye dan sedikit mengernyit. Dia secara alami tahu bahwa pedang ini sangat tidak biasa, tapi dia tidak menyangka penguasa Qi akan menawarkan kondisi yang begitu mengerikan, yang membuatnya merasa sedikit konyol. Sander Ye secara alami sedikit terkejut, dan dia tidak menyangka bahwa penguasa peradaban pemakan di depannya akan mengatakan ini. Pada saat ini, penguasa Qi tiba-tiba tersenyum dan berkata, bahkan kalau dengan semua milik peradaban pemakan, Tuan Ye mungkin tidak akan barter. Sander Ye melirik pedang King Xuan di tangannya, lalu tersenyum dan berkata, ini adalah pedang yang ditinggalkan ayahku untukku. Pedang ini tak ternilai harganya. Penguasa Qi mengangguk, dia melirik pedang King Xuan di tangan Sander Ye, lalu tersenyum, Tuan Ye, aku ingin membuat kesepakatan dengan kamu. Sander Ye sedikit penasaran, kesepakatan. Penguasa Qi mengangguk, ya. Sander Ye bertanya, apa itu? Penguasa Qi melirik Kaisar Brahma Yama, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kaisar Brahma Yama tersenyum dan berkata, kalian mengobrol. Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi, tapi saat ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, senior. Kaisar Brahma Yama menoleh untuk melihat Sander Ye. Sander Ye tersenyum dan berkata, dibandingkan dengan kesepakatan penguasa Qi, aku ingin tinggal di peradaban Guize dan belajar. Senyuman muncul di wajah Kaisar Brahma Yama, peradaban Guize menyambutmu, tetapi kamu boleh mendengarkan kesepakatan penguasa Qi. Kalau bagus, kamu dapat mempertimbangkannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sander Ye berpikir sejenak, lalu memandang penguasa Qi, yang tersenyum dan berkata, Tuan Ye, aku bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Sander Ye tersenyum, penguasa Qi tahu apa yang kuinginkan. Penguasa Qi mengangguk, aku tahu. Sander Ye memandang wanita di depannya dan tidak berkata apa-apa. Penguasa Qi melambai sedikit. Tuan Chu segera mundur. Penguasa Qi tersenyum dan berkata, Tuan Ye, mari kita bicara di tempat lain. Sander Ye mengangguk, oke. Dia tahu bahwa wanita itu tidak bermusuhan. Begitu suaranya turun, dia dan Master Qi tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di lantai atas sebuah menara tinggi. Berdiri di lantai ini dan melihat sekeliling, kamu dapat melihat langit berbintang dan alam semesta yang tak berujung. Penguasa Qi berjalan perlahan ke jendela. Dia melihat ke kedalaman alam semesta dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye ingin membuktikan dirinya. Sander Ye sedikit mengernyit. Penguasa Qi melanjutkan, pedang Tuan Muda Ye sangat istimewa. Keistimewaan ini melampaui hukum dan prinsip peradaban yang diketahui saat ini. Dengan kata lain, pedang ini dapat melanggar semua hukum dan prinsip, termasuk prinsip dan hukum peradaban alam semesta tingkat 6. Tapi maaf, kekuatan Tuan Ye saat ini tidak sebanding dengan pedang ini. Sander Ye memandang penguasa Qi dan tidak berkata apa-apa. Penguasa Qi menambahkan, aku kira Tuan Ye pasti dibiarkan hidup sendiri, orang-orang di belakang kamu terlalu kuat. Tidak ada gunanya kalau membawa kamu bersama mereka. Oleh karena itu, mereka membebaskan kamu dan berharap kamu akan mengalami semuanya sendiri dan akhirnya mencapai puncak Budo. Tuan Ye pasti berada di bawah banyak tekanan selama bertahun-tahun karena para tetua di keluarga ingin kamu membuktikan diri, tetapi Tuan Ye pasti sangat khawatir. Sander Ye tersenyum dan berkata, apa yang dikhawatirkan? Penguasa Qi menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye. Dia menatap Sander Ye dengan senyuman tipis di wajahnya, karena para tetua di keluargamu terlalu kuat, dan kamu ingin mengungguli mereka, tapi kamu tahu betul bahwa mereka terlalu kuat,
begitu kuatnya hingga sering membuatmu putus asa, bukan? Sander Ye menatap mata tenang seperti air di depannya, dan sudah ada badai di hatinya. Penguasa Qi tersenyum dan berkata, "Aku hanya menebak." Sander Ye berkata, "Nona mengatakan ini kepadaku hanya untuk membuat kesepakatan denganku." Penguasa Qi mengangguk, "Ya." Sander Ye tersenyum, "Kesepakatan apa yang Nona ingin lakukan denganku?" Penguasa Qi memandang Sander Ye, "Tuan Ye, apakah kamu melarikan diri dari hati kamu?" Sander Ye mengerutkan kening. Penguasa Qi membuka telapak tangannya, dan jiwa pedang di Sander Ye tiba-tiba melonjak. Ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah. Penguasa Qi membuka telapak tangannya dan beberapa kekuatan pedang tak tertandingi jatuh ke telapak tangannya. Dia melihat jiwa pedang di tangannya dan tersenyum tipis, "Tuan Ye, jiwa pedang kamu sangat murni dan sudah mencapai pencerahan, tetapi kamu tahu perbedaan dari kemurnian dan melampaui mendapatkan Tao." Sander Ye memandang penguasa Qi, "Apa?" Penguasa Qi tersenyum dan berkata, "Hancurkan jalan sendiri." Sander Ye sedikit mengernyit, "Hancurkan jalan sendiri." Penguasa Qi mengangguk, "Faktanya, musuh terbesar kamu saat ini bukanlah dewa yang ada di dalam hati kamu, melainkan diri kamu sendiri. Kamu masih belum bisa benar-benar melihat langsung ke dalam hati kamu. Sama seperti saat ini, ketika kamu memilih untuk mengubah topik pembicaraan, itu karena pikiran bawah sadar kamu menghindari hatimu dan kamu tidak ingin menghadapi beberapa orang dan hal saat ini." Sander Ye terdiam. Penguasa Qi berbalik dan melihat ke kedalaman langit berbintang, dan berkata dengan lembut, "Sebenarnya, musuh terbesar kita para kultivator dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menaklukkan diri sendiri, bagaimana kita bisa menaklukkan orang lain?" Mata Sander Ye perlahan tertutup. "Hadapi hatimu." Sejak awal, tujuannya adalah untuk melampaui generasi ayahnya di masa depan. Dia yakin saat itu. Bagaimanapun, Tuan Pagoda menipunya dan mengatakan bahwa Bibi bergaun polos hanyalah seorang kultivator pedang yang hebat. Menurutnya pada saat itu, sulit untuk mengungguli kultivator pedang hebat, tapi bukan tidak mungkin. Tetapi semakin jauh dia terjalan, dia menjadi semakin putus asa. Kekuatan Bibi bergaun polos. Konyol. Faktanya, selama bertahun-tahun, dia berharap melihat Bibi bergaun polos lebih banyak menggunakan pedang kedua daripada musuhnya, karena kalau Bibinya menggunakan pedang kedua, berarti dia juga bisa melihat batas atasnya. Kalau ada batas atas, pasti ada tujuan. Tidak seperti sekarang, dia tidak memiliki batas atas sama sekali. Bagaimana hal ini bisa diatasi? Bahkan tidak tahu seberapa kuat dia. Pembunuhan instan saat bertemu semua orang. Lah bahkan yakin Bibi bergaun polos mampu mengalahkan seluruh peradaban kosmik tingkat 6 dalam hitungan detik. Bahkan jauh di lubuk hatinya, dia merasa Bibi bergaun polos benar-benar tak terkalahkan. Melampaui dia. Selama pemikiran ini muncul, membuat orang benar-benar putus asa. Oleh karena itu, seringkali dia tidak terlalu memikirkan masalah ini, karena setiap kali dia memikirkan masalah ini, rasanya sangat menyakitkan. Seperti yang dikatakan penguasa Qi, sebenarnya dia sedang melarikan diri dari hatinya sendiri. Kalau dia tidak memikirkan masalah ini, bukan berarti masalah itu tidak ada. Tapi bagaimanapun juga, dia bukan ayahnya yang bisa membodohi dirinya sendiri. Sander Ye perlahan membuka matanya dan menatap penguasa Qi, "Senior, apakah ada cara untuk mengatasi ini?" Penguasa Qi mengangguk, "Ada dua cara." Sander Ye membungkuk sedikit, "Senior, tolong beri aku nasihat." Penguasa Qi berkata sambil tersenyum, "Sebelum menjawab pertanyaanmu, bolehkah aku bertanya dulu tentang kekuatan senior di keluargamu? Apakah dia tidak pernah dikalahkan di depanmu?" Sander Ye mengangguk. Penguasa Qi berkata, "Jadi, kamu sama sekali tidak mengetahui batas atas kekuatannya. Jadi setiap kali kamu ingin melampauinya, kamu merasa sangat tidak berdaya, bukan?" Sander Ye mengangguk.
Penguasa Qi berpikir sejenak lalu berkata, cara pertama adalah mengetahui batas atasnya, dan untuk mengetahui batas atasnya, lawan yang kuat harus muncul. Sander Ye langsung berkata, bagaimana dengan metode kedua? Penguasa Qi melirik Sander Ye, lalu berkata, kenapa kamu ingin melampaui dia? Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, aku ditipu oleh Tuan Pagoda, dan aku masih muda, jadi aku membuat niat itu saat itu. Tak terkalahkan. Pagoda kecil. Penguasa Qi tersenyum kecil, sebenarnya bukan hal yang buruk, hanya saja jiwa. Pedangmu adalah yang paling ambisius yang pernah kulihat. Sander Ye memandang penguasa Qi, jadi menurut pendapat senior. Penguasa Qi berkata, hadapi hatimu, hadapi kesenjangan, dan hadapi kekuranganmu. Mendengar ini, Sander Ye mengerutkan kening. Penguasa Qi tersenyum dan berkata, seringkali, menjadi lemah tidaklah buruk, dan memiliki kekurangan bukanlah hal yang buruk, tapi kamu harus menghadapi kekuranganmu sendiri, termasuk sisi terlemah dan tergelap dan hatimu. Hanya dengan cara inilah hatimu bisa menjadi benar-benar murni. Setelah Sander Ye berpikir lama, dia berkata dengan lembut, aku mengerti apa maksud senior. Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba tertawa. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya rileks, dan belenggu jauh di dalam hatinya terlepas sepenuhnya, dan pedang jiwa miliknya juga sedikit bergetar pada saat ini, biarpun tidak ada terobosan, tapi itu juga lebih murni. Saat ini jiwa pedang miliknya benar-benar tanpa kenajisan dan kekangan. Melihat pemandangan ini, mata penguasa Qi tiba-tiba bersinar karena terkejut. Sander Ye tiba-tiba berkata, senior, kesepakatan apa yang ingin kamu buat denganku? Penguasa Qi menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum, begini, aku ingin Tuan Ye menemani aku ke reruntuhan. Reruntuhan itu ditemukan oleh peradaban pemakan saat menjelajahi alam semesta, tapi tempat itu dipenuhi dengan banyak batasan dan formasi. Kalau aku menggunakan kekuatan untuk menghancurkannya, aku khawatir reruntuhannya akan hancur, jadi aku ingin Tuan Ye menggunakan pedang kamu untuk membantu aku mendobrak batasan di sana. Sebagai imbalannya, peradaban pemakan dapat membantu Tuan Ye naik ke alam abadi sejati, bahkan alam abadi langgeng. Sander Ye tiba-tiba penasaran, reruntuhan. Penguasa Qi mengangguk, ya, tidak hanya peradaban pemakan, tetapi juga peradaban Guize dan peradaban abadi terus menjelajahi alam semesta dan ingin memperoleh lebih banyak sumber daya. Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, tidak masalah. Senyuman muncul di wajah penguasa Qi, kalau begitu kita berangkat besok. Sander Ye mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Penguasa Qi tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye boleh duduk di sini. Sander Ye memandang penguasa Qi, yang tersenyum dan berkata, ini sebenarnya adalah tempat kultivasi. Aku melihat kamu memiliki kekuatan bintang di tubuh kamu. Faktanya, tempat ini khusus digunakan untuk menyerap kekuatan bintang dan kekuatan pemakan. Sander Ye tiba-tiba penasaran, kekuatan pemakan. Penguasa Qi mengangguk, ciri khusus dari peradaban Guize adalah menyerap jiwa murni, dan ciri khusus dari peradaban pemakan adalah menelan semua kekuatan asli di dunia. Bahkan kalau bintang-bintang di alam semesta dihancurkan, peradaban pemakan bisa menelannya. Singkatnya, tiada kekuatan yang tidak bisa ditelan peradaban pemakan. Sander Ye berkata dengan serius, luar biasa. Penguasa Qi tersenyum lalu berkata, kamu bisa berlatih di sini selama 1 malam. Sander Ye mengangguk, terima kasih. Sambil berkata demikian, dia hendak duduk bersila, tetapi saat itu, seolah memikirkan sesuatu, tiba-tiba dia bertanya, senior, tahukah kamu penguasa aula pertama aliansi jalan jahat? Penguasa Qi menggelengkan kepalanya. Sander Ye mengangguk dan hendak berlatih ketika penguasa Qi tiba-tiba berkata, penguasa aula pertama yang kamu bicarakan. Saat dia berbicara, dia mengerutkan kening dalam. Sander Ye bertanya, ada apa?
Mata penguasa Ki perlahan tertutup, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membukanya. Bang! Dalam sekejap, tanpa peringatan apapun, seluruh aula menara langsung menjadi bubuk. Sander Ye bersambung.